ini, mari kita ikuti bersama paparan terkait dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka dan juga asesmen kompetensi siswa Indonesia dan juga AKM di madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD. Kami persilahkan dengan hormat Pak Kasubdit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mohon izin Pak Direktur, saya akan menyampaikan paparan pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Direktur, kemudian teman-teman yang ada dari Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi, teman-teman Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan dari semua provinsi, teman-teman Ketua KKM, baik mulai dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA, dan yang lebih penting lagi dan tadi sudah mendapatkan hadiah khusus lagu dari Pak Direktur, teman-teman Helpdesk yang ada di semua provinsi. Perlu saya laporkan Pak Direktur, kesempatan kegiatan kali ini pun alhamdulillah ini dibantu oleh teman-teman Helpdesk mulai dari Zoom-nya sampai dengan live streaming-nya. Ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman Helpdesk seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Helpdesk kita. Alhamdulillah kita punya motivator yang luar biasa, yang tidak hanya sekedar motivasi, tapi beliau betul-betul di garda terdepan untuk menarik kita semua, yaitu Bapak Direktur. Ini menurut saya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta pertemuan yang insya Allah dirahmati Allah, ini anugerah dan perlu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Dan moga-moga kita semuanya nanti mendapatkan kemudahan dari Allah, berkah dari Allah untuk bisa mewujudkan semuanya. Dan khusus untuk Bapak Direktur, moga-moga diberikan kekuatan, panjang umur, keberkahan, dan bisa terus mendampingi kita, mewujudkan madrasah hebat bermartabat, dan insya Allah kita semuanya juga bisa meneruskan dengan baik. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaatnya, dan di yaumul akhir nanti kita ditakdirkan oleh Allah bisa disatukan dalam rombongan Rasulullah masuk surganya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang memang secara deskriptif sesuai dengan agenda menjadi tugas untuk saya paparkan. Namun terlebih dahulu bapak-bapak, ibu-ibu semua hadirin, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Direktur untuk kita bisa wujudkan dengan baik. Yang pertama tadi yang saya maknai, ibu bapak, pada saat kita melihat betapa gencarnya, betapa maraknya berbagai ikhtiar yang digulirkan oleh pusat, ini motivasinya tidak lain yaitu ingin memberikan fasilitas-fasilitas apapun yang diperlukan oleh madrasah kita yang coraknya sangat bervariatif dari Sabang sampai Merauke.
Oleh karena itu, seperti tadi yang dikeluhkan oleh salah satu pengawas yang dicontohkan oleh Pak Direktur, seyogianya itu memang tidak muncul gitu. Apabila kita bisa memaknai dengan baik. Bahwa madrasah kita ini variasinya luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Kebutuhannya sangat beragam dan dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami yang di pusat berusaha untuk memproduk, untuk menstimulus, mengkatalisator munculnya berbagai hal yang sangat kemungkinan besar diperlukan oleh berbagai macam madrasah. Oleh karena itu, kita yang ada di wilayah, kita yang ada di kabupaten kota, kita yang ada di madrasah, ini harus pandai-pandai membaca peluang-peluang yang sudah difasilitasi oleh Pak Direktur tadi. Untuk kita manfaatkan dengan baik dan menerjemahkannya dengan baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menerjemahkan itu tidak hanya apa yang dari pusat kemudian kita sikapi seperti zaman-zaman dulu. Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu jalankan sesuai dengan urutan datangnya. Quran saja datangnya yang pertama surat itu dengan yang ditulis dalam surat di dalam Al-Quran itu kan urutannya beda Bapak Ibu. Karena apa? Ada beberapa hal yang secara hikmah itu memang harus kita lakukan di dalam aktivitas kita. Nah, salah satunya turunnya berbagai program tadi itu jangan sampai membuat kita itu merasa tadi mengeluh dan sebagainya. Itu karena bapak-bapak, ibu-ibu menerjemahkannya secara linier. Kita juga menerjemahkannya harus secara kreatif sebagaimana yang sudah diperbuat oleh tim dari pusat untuk memproduk berbagai hal secara kreatif gitu. Sehingga kita harus bisa mendistribusikan produk-produk tadi itu dengan baik kemana madrasah yang sesuai, kemudian berikutnya memantau dan menjamin bisa jadi produk yang satu sekarang cocok dengan madrasah A. Tetapi nanti produk itu bukan berarti cocoknya hanya dengan A. Bisa jadi nanti pada bulan Februari yang tadi cocok hanya untuk A itu cocok untuk B dan sebagainya. Dan itu sangat memungkinkan terjadi. Dan itulah tugas kita-kita yang ada di wilayah, tugas kita-kita yang ada di kabupaten kota, tugas kita yang tugasnya mengkoordinasi baik di Pokjawas, di koordinator KKM, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus tahu medan yang kita tangani, dan kita juga harus bisa tahu apa kebutuhan assessment needs atau kebutuhan dasar dari semua komponen yang kita tangani. Kemudian saat ada produk tadi, bagaimana kita bisa secara dinamis itu mendistribusikan dari waktu ke waktu, sehingga seluruh kebutuhan pembelajaran itu bisa dilakukan, dipenuhi, sehingga kebutuhan siswa bisa betul-betul maksimal. Ini penting karena siswa kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang dinamikanya tinggi. Saya ambilkan contoh saja waktu kami memonitor pelaksanaan asesmen kompetensi siswa. Ini Pak Direktur sekaligus kami melaporkan. Itu pada saat soal itu sudah kita sebar dan dikerjakan oleh anak, saat ada guru yang mengamati model soal-soal seperti itu, banyak guru yang curhat. Wah, bagaimana? Kalau soal begini ini pengajaran saya bagaimana? Kelihatannya kok berat ya segala macam. Dari versi guru, dinamikanya begitu tinggi yang masuk kepada kami. Pada saat kami kemudian langsung kepada siswa menanyakan satu-satu, dan Pak Direktur kebetulan juga memonitor langsung, mungkin juga yang saya sampaikan ini sama dengan yang ditemui oleh Pak Direktur, Pak Dirjen. Pada waktu kita tanyakan kepada siswa, siswa ini enjoy dan merasa, loh soalnya itu asik Pak. Dan bisa saya jawab dengan baik. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu ada satu makna yang perlu kita
kita garis bawahi. Ternyata memang betul pola pikir, daya pikir segala macam antara kita yang tua-tua dengan anak-anak itu beda. Oleh karena itu sudah saatnya sekarang kita menerjemahkan anak-anak itu jangan sampai menggunakan ukuran yang ada di kita. Kita harus mau terjun ke lapangan, menanyakan pada anak-anak kebutuhan mereka apa dan sebagainya, sehingga porsi yang kita berikan itu jangan sampai karena kita merasa sulit, kemudian tidak kita berikan pada anak-anak, ternyata anak-anak kita itu justru bisa menangani hal-hal yang tadi saya contohkan berdasarkan pengamatan gurunya itu ternyata sangat kompleks dan apa bisa murid saya begini? Ternyata di mata anak-anak itu sudah hal yang biasa. Karena pergaulan komunikasi anak-anak dengan kita juga beda. Kita ini pergaulannya masih seperti dulu saja, konvensional, manual, paling-paling yang kita ajak bicara tetangga dekat rumah, dekat kampung atau satu lingkungan. Tapi anak-anak kita ini komunikasi bergaulnya tuh dengan segala masyarakat yang multi jarak dan tidak ada batas batas teritorialnya itu. Dan itu terbukti Bapak Ibu, tidak hanya anak-anak di kota. Anak-anak sampai Hatta di Sorong itu kami punya data, ternyata anak-anak itu pergaulannya dengan berbagai macam hal. Karena apa? Ada alat komunikasi yang tidak memberikan batas ruang, yaitu informasi teknologi ini. Nah, dengan demikian maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti yang kami lakukan, produk-produk yang kami berikan kepada siswa itu ya memang harus sebanyak-banyaknya, dan apapun yang kira-kira sangat dimungkinkan di suatu saat harus bisa kita produk. Nah, ini terjemahan pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehingga pada waktu Bapak Ibu melihat ada inovasi tanpa henti yang datang dari pusat, itu jangan justru kita mengeluh. Justru ini merupakan sebuah bank, konten bank yang luar biasa. Konten bank itu apa ya? Himpunan bank pengetahuan yang luar biasa, yang suatu saat bisa kita produk, kita sebarkan ke mana-mana. Saat mereka di lapangan butuh, kita sudah nggak perlu cari lagi, kita sudah punya ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur itu, bahwa langkah demi langkah Bapak Ibu, dasar yang memang harus kita lakukan adalah niat. Niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Kalau sudah seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka capek itu tidak terasa. Selama kita itu niatnya di luar itu, maka sudah dapat dijamin, insya Allah akan kecewa. Karena apa? Dunia ini memang tidak pernah akan memuaskan. Yang bisa memuaskan kepada kita itu cuma satu, yaitu kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita niatnya merebut cintanya Allah, merebut kasihnya Allah, maka kita tidak pernah akan capek. Tetapi kalau Bapak berharap kepada yang namanya masih dunia, entah itu manusia, kekayaan, atau apa, pasti kecewa. Berharap kepada pimpinan, memangnya pimpinan akan sempurna terus. Suatu saat juga bisa mengecewakan kita. Kepada istri kita, memangnya istri akan memuaskan kita terus? Ya tidak mungkin. Suatu saat juga akan mengecewakan. Artinya kalau kita sandarnya masih kepada dunia, maka akan kecewa. Tetapi kalau sandarnya sudah benar kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terkecewakan hidup di dunia. Sesusah apapun hidup akan kita lalui. Karena yang kita rebut adalah cintanya Allah yang sudah dibuktikan oleh Allah kepada kita tiada batas ini. Apa yang tidak diberikan oleh Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang tidak kita syukuri? Semuanya sudah diberikan. Napas, udara, lapar ada makanan, haus ada minuman. Butuh kerja sudah ada pekerjaan seperti ini dan lain sebagainya. Ya Allah, apa nggak usah kita minta, itu datang semuanya. Nah, ini saya pikir dua hal Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menerjemahkan yang disampaikan Pak Direktur, disampaikan yang tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Direktur ya, agar kita betul-betul bisa kondusif
di dalam rangka menindaklanjuti apa-apa yang secara terus-menerus ini memang akan kita produk yang dilakukan oleh Pak Direktur itu akan mengalir kepada kita gitu. Sampai kemarin waktu kami pertemuan, nah ini Bapak-bapak Ibu-ibu, tadi mungkin Pak Direktur belum cerita. Sampai Pak Direktur harus pertemuan di tengah kebun yang banyak nyamuknya, dan ini tanda-tanda kalau ulama itu warisatul anbiya kan Bapak Ibu. Jadi kalau ada keperluan yang penting itu kita tidak memandang tempat segala macam. Dan siapapun itu bisa berkumpul di situ. Kemarin tuh mulai dari siang sampai sore Pak Direktur melakukan pertemuan dengan Pak Ilham Habibie, dengan kami semua. Itu tempatnya bukan di tempat yang bagus, ya tempatnya itu di tengah banyak pohon yang nyamuknya besar-besar dan kita enjoy dan alhamdulillah bahkan sampai sholat asar pun itu ya di tengah tempat yang sederhana gitu. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu sesuatu yang luar biasa itu tidak harus dijalankan di tempat yang lux, hotel mewah, kemudian jamuannya lengkap segala macam, tidak. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu apabila sudah ada niat yang kuat, motivasi yang kuat, semuanya berjalan. Dan moga-moga ini bahasanya bisa nyebar di mana-mana dan saya yakin teman-teman kita ini Pak Direktur inovasinya juga sudah luar biasa ini. Seperti Heblas ini kalau saya katakan seperti kuda Pak, nggak punya udel. Kalau bahasa Jawanya itu nggak punya udel itu Pak Hafid nggak kenal itu pasti nggak tahu artinya. Nggak punya udel itu nggak punya puser. Kuda itu kan kuat karena nggak punya puser ya. Nah, itu alhamdulillah mereka ini kena reaktif, reaktifnya 3 hari kembali lagi aktif lagi dan sebagainya tiada henti. Begitu juga saya pikir teman-teman yang ada di wilayah, kalau saya melihat Bapak Ibu kasih kurikulum dan lain sebagainya ini luar biasa juga, begitu juga para pengawas, ketua KKM dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat sekarang semarak kemajuan madrasah luar biasa. Nah, moga-moga ini dengan motivasi yang terus-menerus diberikan oleh Pak Direktur, kita bertambah semangat dan bertambah gencar untuk memunculkan sesuatu yang sebelumnya belum kita perkirakan Bapak Ibu. Karena hidup ini tidak cukup dengan yang sudah bisa kita perkirakan saja. Ternyata kebutuhan ke depan itu banyak hal-hal yang di luar perkiraan pun itu sangat memungkinkan bisa kita munculkan. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin Pak Direktur, saya akan memulai paparan yang ada di tempat saya akan share materi yang diberikan. Ada 2 hal Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, materi paparan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon izin saya akan memaparkan sebagai berikut. Ya. Kelihatan Pak Hafid ya? Kelihatan ya? Ya Pak, terlihat Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Jelas. Pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada masa pandemi ini. Artinya pada semester genap itu saat Januari ke atas. Ibu Bapak tadi beberapa poin sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Pada menjelang semester genap ini, sudah seperti yang sudah beredar ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, SKB atau surat keputusan bersama 4 menteri itu sudah dilakukan revisi. Yang di dalamnya poin per poin itu sudah memungkinkan dilakukannya pembelajaran secara tatap muka. Nah, secara umum seperti itu. Ada peluang untuk bisa dilakukannya pembelajaran secara tatap muka. Tetapi pada saat kita mau mewujudkan itu bagaimana? Nah, ini ada beberapa poin catatan yang memang sangat penting harus diperhatikan agar peluang pembelajaran tatap muka ini bisa terwujud sesuai dengan harapan. Tidak justru terbalik, pembelajaran tatap muka akan mendatangkan mudorot
akan menjadi klaster baru, naudzubillah min dzalik. Nah, supaya pembelajaran tatap muka itu bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, prinsip dasar pembelajaran pada masa pandemi, ini semuanya kita harus paham, yaitu kesehatan dan keselamatan. Ini yang utama. Keselamatan dan kesehatannya siapa? Peserta didik, itu yang paling utama. Mau ada komentar viral di mana-mana terkait dengan kejenuhan anak, orang tua, segala macam, Bapak Ibu, kita harus kuat iman. Jangan mudah terombang-ambing oleh hanya pembuatan video viral. Video viral itu bisa dibuat cepat. Ada anak yang dipukuli di depan rumahnya, itu juga belum tentu bisa asli, bisa dibuat, ada skenarionya dan macam-macam. Kita harus yakin dengan pendirian kita. Pertama, kesehatan dan keselamatan anak-anak peserta didik itu utama. Karena peserta didik ini aset yang luar biasa masa depan. Alhamdulillah, sampai sekarang ini, korban COVID yang berasal dari siswa atau seusia anak-anak itu hanya 11,03%. Ini saja sudah termasuk besar sebenarnya, 11,03%. Artinya apa? Ikhtiar kita semuanya selama ini untuk menahan agar pembelajaran dilakukan secara tidak langsung dari rumah, ini sudah berkontribusi besar sehingga korban dari usia anak-anak itu hanya 11,03%. Jadi jangan dianggap gampang gitu. Karena kalau di luar sana komentar itu banyak. Bagaimana tuh pasar sudah dibuka, gedung ini sudah dibuka, mal ini dibuka. Madrasah sekolah kok belum dibuka, seakan-akan kita itu diposisikan salah. Kita ini melindungi masa depan anak-anak yang menjadi aset masa depan kita. Nah, dan hasilnya jelas sekarang, yaitu korban COVID dari usia anak-anak, usia pelajar itu hanya 11,03%. Artinya apa? Insya Allah ikhtiar kita itu diridhoi oleh Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan menganggap bapak-bapak, usaha bapak ibu selama ini itu muspro itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak ada gunanya, tidak, berguna sekali. Andai kata saat itu kita tidak kuat iman, kita buka di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah bisa membayangkan. Yang dewasa saja lama tidak ketemu, apabila sudah bertemu, itu pengendaliannya saja agak susah. Bagaimana kalau anak-anak yang sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu dalam suatu ruang atau satu area yang tidak ada ketentuan larangannya, protokolnya segala macam, saya pikir bapak-bapak ibu akan lebih sulit untuk mengendalikan. Di dalam kelas mungkin bisa dikendalikan, memangnya anak bergerak cuma di dalam kelas. Kalau sudah pulang itu nggak memungkinkan anak lari ke sana, lari kemari, ke belakang sekolah, ke belakang madrasah, di tengah halaman segala macam, sangat memungkinkan. Karena itu kemarin itu mengapa kita lakukan hal-hal yang sangat hati-hati untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah tadi kontribusinya sudah besar. Yang kedua, prinsip yang perlu kita jaga kesehatan dan keselamatannya siapa? Pendidik, guru. Guru ini mahal harganya. Di Jepang saja ada bom atom yang dicari bukan apa-apa, yaitu guru oleh Perdana Menteri atau Raja Kaisar Jepang, itu yang dicari adalah guru. Karena guru ini adalah aset yang luar biasa di samping generasi muda anak-anak tadi. Karena dari guru inilah diharapkan tersebarnya ilmu.
virus kebaikan. Nah, oleh karena itu guru kita jaga. Ini. Nah, ini saja kita masih bisa melihat ada beberapa korban, tapi alhamdulillah di kalangan madrasah relatif yang penyebabnya karena ada di satu lokasi yang kita sengajakan, insya Allah tidak terjadi. Kalaupun ada yang alami memang karena hidup di rumah, kemudian kena tetangganya atau saudaranya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kita baca koran itu banyak juga kan, yang kemudian ada satuan pendidikan di luar madrasah yang kemudian berani mengumpulkan dalam tidak lama-lama, tidak lebih dari 1 minggu, korbannya bisa sampai satu tempat itu 11 orang. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di madrasah. Jadi yang kedua yang kita jaga adalah pendidik. Yang keempat, yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Karena tenaga kependidikan ini selain penting, termasuk juga dengan guru, ini nanti akan memiliki kaitan antara tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik. Ini kalau tidak kita jaga keselamatannya, itu bisa saling berhubungan sebab menyebabkannya itu. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, semua warga satuan pendidikan. Ini yang perlu mendapatkan pengamanan di bidang kesehatan dan keselamatan. Prinsip utama, mau ada kebijakan apapun, boleh tatap muka atau tidak dan sebagainya, prinsip utama kesehatan dan keselamatan ini. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemahaman adanya peluang pembelajaran tatap muka itu bukan keharusan, tapi itu dibolehkan dengan catatan. Nah, ini nih yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya di setiap provinsi, guru, pengawas, bahwa peluang pembelajaran tatap muka itu bukan perintah harus, tetapi diperbolehkan dengan beberapa catatan yang nanti saya jelaskan. Artinya SKB 4 Menteri itu jangan sampai dipahaminya secara salah. Seakan-akan diperintahkan untuk tatap muka, akhirnya yang diutamakannya tatap mukanya dulu. Tidak. Tetapi itu diperbolehkan dengan beberapa catatan. Nah, ini yang kedua yang penting. Sehingga hukum asalnya yaitu tetap menjaga kesehatan dan keselamatan di masa pandemi. Kalau melanggar kesehatan dan keselamatan atau rawan terhadap kesehatan dan keselamatan, kita tetap yang utama adalah pembelajaran dari rumah. Tetapi apabila terdapat kondisi-kondisi yang memang memungkinkan, baru pembelajaran tatap muka. Itu pemahamannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga, kita perhatikan catatan-catatan penting yang tadi juga sudah ada yang disampaikan Pak Direktur. Pertama, pemberian izin pembelajaran tatap muka kalau untuk RA, MI, MTS, MA, dan MAK itu dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama dan atau Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Madrasah Aliyah Kejuruan itu kantor wilayah Kementerian Agama. RA, MI, MTS itu kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tetapi di sini bukan hanya ada kata atau, khusus untuk Kementerian Agama memang perilakunya harus begitu. Tetapi di situ ada dan atau. Artinya
Walaupun kewenangannya itu seperti tadi bisa dipertegas secara terkotak-kotak tadi, tetapi karena kita itu adalah instansi vertikal, maka dannya itu tetap harus bisa dilakukan untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan di sini yang paling penting perlu digarisbawahi, izin itu adalah dari kantor wilayah Kementerian Agama dan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Artinya kewenangan di instansi Kementerian Agama di wilayahnya masing-masing tadi. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kanwil, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kabupaten kota, itu tidak boleh cuek terhadap situasi atau prosedur pemberian izin ini. Karena itu caranya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, tolong semua teman-teman yang ada di Kanwil, yang ada di kabupaten kota, itu baca SKB 4 Menteri secara detail. Tolong, kalau tidak bisa membaca semuanya, tolong ditunjuk 1 tim, 2 tim, yang isinya beberapa orang yang ditugaskan betul-betul menguasai SKB 4 Menteri itu. Jangan sampai seperti surat-surat yang lain biasanya cuma dibaca kepala suratnya saja. Tolong semuanya sampai detail ke bawah itu dibaca dengan seksama. Untuk apa? 1, dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka supaya jangan sampai salah tafsir. Yang kedua dalam mengantisipasi saat nanti apabila kebijakan itu diambil di suatu tempat, sudah diizinkan, itu problem-problem bisa kita antisipasi sebelumnya, dan kita nanti yang ketiga bisa mempertanggungjawabkan dengan benar tanpa ada kemungkinan kesalahan. Jadi tolong ada di kantor wilayah atau kantor kabupaten kota itu yang ditugasi khusus untuk mencermati ini dengan baik. Jangan sampai lewat. Kalau kemarin pada waktu kita menahan, mungkin pesan ini belum kita sampaikan dengan garis bawah yang agak tebal. Tapi karena ini ada konsekuensi memberikan izin pembelajaran tatap muka, karena nanti ada kemungkinan resiko-resiko di belakangnya, maka sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan dengan tegas di kantor wilayah, di kantor kabupaten kota, itu ada yang memang ditugasi secara khusus menguasai SKB 4 Menteri itu. Itu yang pertama di bagian ketiga. Kemudian berikutnya, tim yang sudah terbentuk tadi, yang sudah ditugaskan di kantor wilayah dan di kantor kabupaten kota kabupaten, itu perlu melakukan 4 hal. Dan ini harus dipastikan. Dipastikan itu dijamin. Jangan sampai tidak terjadi. Terutama untuk madrasah kita baik negeri maupun swasta. Pertama, yaitu telah disosialisasikan dan dipahami dengan seksama SKB 4 Menteri itu oleh semua stakeholders. Jadi, pastikan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa semua kepala madrasah negeri swasta, semua guru-guru, semua stakeholders madrasah seperti komite, karena ini nanti punya peranan juga, itu betul-betul sudah mendapatkan sosialisasi dan mendapatkan kesempatan memahami dengan seksama SKB 4 Menteri. Apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, itu semuanya harus sudah dipahami. Ini yang pertama, pastikan. Jadi setelah pertemuan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan di setiap wilayah, setiap kabupaten kota, bahkan kalau perlu setiap kecamatan, artinya jangan sampai ada satu madrasah pun yang tidak mengetahui perkembangan terbaru tentang SKB 4 Menteri ini. Karena apa? Apabila nanti ada salah treatment sedikit, yang imbasnya itu sampai membuahkan korban,
dan apabila itu ditelusuri ternyata ada unsur ketidakterlibatan pihak yang seharusnya terlibat, ini kalau ada orang yang iseng Bapak Ibu bisa jadi perkara hukum. Kami tidak ingin warga madrasah, pimpinan kantor Kemenak itu bisa nanti terbawa-bawa. Karena orang tua itu biasanya kalau seperti ini kondisinya, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Dorong. Kayak sudah berani resikonya segala macam. Tapi kemudian apabila naudzubillah min dzalik ada misalnya hal tertentu yang menyangkut dirinya yang merugikan, kira-kira bagaimana? Nah, ini jangan sampai ada peluang di antara kita itu yang bisa dimasukkan dalam problem hukum. Jangan sampai. Karena itu mengapa? Pertama kita pastikan bahwa SKB 4 Menteri itu semuanya sudah mengetahui dan memahami. Karena pegangannya di situ nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tim yang ada di kabupaten kota, di provinsi tadi, yang kedua memastikan seluruh madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, MA, MAK, di wilayah kerja bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing itu betul-betul telah mengisi daftar periksa. Nah, ini yang problem terbesar Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Dari hasil pengisian daftar periksa, mulai dari awal masa pandemi ada sampai hari ini, saya amati, itu masih ada 72 madrasah, 72%, besar ini. 72% madrasah yang tidak mengisi daftar periksa yang ada di EMIS. Ini tolong teman-teman yang ada di wilayah, teman-teman yang ada di kabupaten kota ikut mengawal, memastikan bahwa seluruh madrasah telah mengisi daftar periksa itu. Dan sekarang oleh EMIS, wilayah sudah diberikan akses, karena itu mohon bantuan nanti teman-teman HD, membantu teman-teman yang ada di kantor wilayah maupun di kabupaten kota, itu diberi akses untuk melihat di wilayahnya itu madrasah mana yang belum mengisi daftar periksa. Pertanyaannya, mengapa daftar periksa ini penting untuk diisi? Ini Bapak Ibu, karena isian daftar periksa itulah yang menjadi dasar wilayah, kantor kabupaten kota bisa menyetujui bapak-bapak, ibu-ibu di madrasah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan atau form yang harus diisi. Mulai bagaimana madrasah menyiapkan sarana untuk cuci tangan, sarana untuk sanitizer, dan lain sebagainya, itu semuanya telah ada dalam daftar periksa. Bagaimana madrasah membuat tanda-tanda supaya bisa terkondisinya jaga jarak di tempat itu dan lain sebagainya. Itu semuanya di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana madrasah menyiapkan prosedur, protokol kesehatan. Bagaimana madrasah telah menyusun tugas, satuan tugas gugus pengamanan COVID di tempatnya masing-masing untuk mengantisipasi kalau nanti ada masa darurat bagaimana. Lah, itu semuanya ada di daftar periksa Bapak Ibu. Dan yang terakhir, di dalam daftar periksa itu ada
sebuah form yang menunjukkan, memastikan bahwa pembelajaran tatap muka itu sudah mendapatkan persetujuan dari perwakilan orang tua siswa atau komite. Itu yang penting. Kenapa Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu sampai nanti misalnya memasukkan siswanya belajar tatap muka di madrasah, sementara kalau nggak ada kejadian ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau nggak ada kejadian biasanya kan begitu, aman-aman saja. Tetapi ini semuanya kan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjelek, naudzubillah min dzalik, walaupun kita tidak berharap. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lapangan, di madrasah itu jangan sampai terseret-seret oleh hukum. Apabila kita melakukan pembelajaran tatap muka, tapi ternyata madrasah itu belum mengisi daftar periksa, itu kalau ada apa-apanya Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan kategori kelalaian. Kami tidak ingin ada kepala madrasah yang terbawa-bawa hukum gara-gara hanya ini, gitu. Oleh karena itu kami minta tim yang ada di Kanwil, di kabupaten kota memastikan bahwa seluruh madrasah mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan MBK itu telah mengisi daftar periksa yang ada di MIS. Itu datanya terpusat baik Kemendikbud maupun di kita itu jadi satu hanya untuk di madrasah aksesnya bisa lewat MIS. Dan di MIS ini ditangani khusus Bapak Ibu. Jadi kalaupun selama ini Bapak Ibu di MIS ada masalah, insya Allah khusus untuk pengisian daftar periksa, kami sudah berkoordinasi, minta dipantau khusus. Kalau ada problem-problem segera disampaikan kepada kami. Itu ada Pak Dr. Suwardi, ada ke Pak Dr. Imam Bukhari, supaya nanti terjadi koordinasi. Ada teman-teman helpdesk yang ada di kabupaten, di provinsi itu. Nanti biar koordinasi bersama-sama ke kita, sehingga kita nanti kalau memang ada permasalahan, itu sangat memungkinkan terjadi lah. Itu kita bisa nanti menghubungi MIS. MIS itu kan di luar direktorat kita Bapak Ibu. Karena itu nanti kita akan hubungi kalau memang ada sesuatu yang perlu dibantu lagi. Misalnya tadi aksesnya untuk wilayah tertentu kok belum dibuka, padahal tadi sudah disampaikan lah ini. Nanti siapa tahu di sistemnya MIS itu masih ada problem 1-2 kasus kan gitu. Itu biar bisa diselesaikan. Tapi prinsip dasarnya memastikan seluruh madrasah RA, MI, MTS, MA, MAK mengisi daftar periksa itu merupakan kewajiban supaya kita aman semua. Karena kita mau memutuskan pembelajaran tatap muka gitu. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa keputusan untuk pembelajaran tatap muka itu tetap dasarnya Bapak Ibu adalah kondisi wilayah yang tandanya indikatornya adalah ketetapan pimpinan daerah setempat gitu. Jadi kalau di daerah setempat itu sudah ada peluang, lah Bapak Ibu bisa melakukan perizinan dengan dasar tadi telah diisinya daftar periksa. Jangan sampai ada perizinan yang dikeluarkan sebelum ada jaminan daftar periksa telah diisi di satuan pendidikan tertentu atau madrasah. Ini penting Bapak Ibu untuk keselamatan kita semuanya bersama-sama. Jadi keselamatan dari COVID penting kita jaga, keselamatan dari hukum juga perlu kita jaga. Bapak Ibu kan sudah untuk mengurusi pembelajarannya segala macam saja kan sudah harus mengeluarkan jeripaya segala macam. Nah ini jangan sampai terbawa-bawa juga oleh masalah hukum. Karena tadi apabila orang tua itu kadang-kadang kalau nggak ada masalah tenang-tenang saja, tapi kalau ada sesuatu untuk yang jenis-jenis usil itu bisa dihubung-hubungkan Bapak Ibu. Bisa dimuncul-munculkan lagi. Sesuatu yang aman-aman menjadi tidak aman gitu. Nah ini yang kedua yang perlu diperhatikan. Berikutnya yang ketiga, tim tadi Bapak Ibu setelah proses semuanya tadi sudah berjalan
dan proses pembelajaran tatap muka misalnya di suatu wilayah tertentu sudah Bapak Ibu putuskan untuk berjalan, maka yang ketiga, tim tadi punya kewajiban dari hari ke hari itu menyelenggarakan sistem pemantauan Bapak Ibu. Caranya gimana? Silakan diatur sedemikian rupa. Pemantauan secara cermat. Apa melalui web? Nah, ini kebetulan teman-teman Habdes datang. Insya Allah beliau-beliau siap bantu asal Bapak Ibu hubungi, dimintai tolong dan bagaimana caranya. Ini sukarelawan-sukarelawan. Bapak Ibu kalau sudah begini jangan tanya, nanti anggarannya dari mana? Bapak Ibu harus mendengar apa yang tadi sudah diceritakan Pak Direktur. Kita ini mulai Maret sampai sekarang itu jangan dikira walaupun KSKK itu kegiatannya tidak pernah berhenti, jangan dikira itu uangnya ada. Uangnya itu enggak ada Bapak Ibu. Ya kita ini bagaimana caranya. Dan itu sudah dicontohkan. Oleh karena itu kami tega untuk menyampaikan ini. Kalau ada anggarannya gunakan. Kalau tidak ada anggarannya bagaimana caranya yang bisa murah meriah tetapi tetap bisa cermat memantau. Jadi jangan sampai uang jadi ukuran gitu. Nah, kenapa kok harus sistem pemantauan secara cermat? Ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu. Saat adanya sesuatu hal, Bapak Ibu itu sudah punya data yang jelas, punya bukti telah bertindak, punya bukti untuk melakukan langkah-langkah. Kita ambil contoh, misalnya seperti kerumunan yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat kemarin. Itu kalau sampai dibuktikan, pimpinan setempat itu tidak melakukan langkah antisipasi atau menjawab tidak tahu, itu tidak bisa diterima Bapak Ibu. Karena itu supaya kita bisa saling membantu, mohon dipastikan sistem pemantauan itu berjalan secara cermat sebelum dan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada seluruh madrasah di wilayah kerja masing-masing. Ayo kita jadi sukarelawan bersama-sama. Kita pantau demi keselamatan banyak orang. Insya Allah kalau kita niati ikhlas, berkah. Gitu. Seperti kalau kita di kampung itu, nanti akan datang-datang sendiri. Kumpul kerja nanti, yang ngirim teh ada, yang ngirim pisang goreng ada. Jangan khawatir. Gusti Allah itu akan memberikan berkah asal kita ikhlas. Tapi jangan ditunggu-tunggu. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak, tim yang ada di provinsi tadi, yang di kabupaten kota tadi, jangan sampai kurang untuk melakukan yang keempat ini. Apa itu? Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing dalam mengantisipasi penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini gitu loh. Kalimat belakangnya itu demikian atas perhatiannya jangan dibaca Bapak Ibu itu katut itu. Jadi kita berkoordinasi dengan Satgas senantiasa setiap saat apabila ada hal-hal kita ada yang bantu Bapak Ibu. Saya mendapatkan cerita di dalam satu kecamatan tertentu ini, satu kabupaten tertentu. Itu kalau ada kepala madrasah atau kepala satuan pendidikan itu tidak melakukan koordinasi dengan harmonis dengan Satgas COVID, itu kalau ada apa-apa Bapak Ibu, karena COVID itu juga kesibukannya tinggi, itu enggak diprioritaskan Bapak Ibu. Dan apabila ada masalah hukum segala macam, mereka juga akan enggan untuk membantu kita. Nah, oleh karena itu saya harap yang keempat ini tim yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi ini koordinasi dengan Satgas COVID-19 itu intensif. Begitu juga yang ada di madrasah.
Saya pikir poin-poin catatan penting yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu seperti itu. Sedangkan siapa yang memutuskan bagaimana semuanya aturannya di SKB 4 Menteri sudah dijelaskan. Karena itu saya tidak mengulang di sini, syaratnya Bapak Ibu perlu memastikan untuk memahami SKB 4 Menteri itu saja. Saya pikir itu. Itu hal yang penting terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Mungkin itu Pak Dr. Suwardi dulu satu penggalan, mungkin ada tanya jawab, nanti yang kedua tentang aksi madrasah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh untuk satu tahapan ini. Mungkin 1 atau 2 termin Pak Dr. Suwardi. Setelah itu nanti kita akan jelaskan tentang aksi madrasah. Demikian Pak Dr. Suwardi untuk satu sesi ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang telah menyampaikan paparan terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka di madrasah pada semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Dipersilahkan Bapak Ibu, para peserta mungkin 1 atau 2 orang yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Pak Kasubdit terkait dengan paparan yang pertama ini. Kami persilahkan. Raise hand, Pak. Ya, silakan. Nanti mohon siapa? Yang sudah raise hand ditampilkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oh, ini sudah ada 1. Ya. Ya, silakan Pak. Pak Samsudin dari KKM MA Sulawesi Selatan. Silakan Pak Samsudin. Siap. Silakan Pak Kasih. Samsudin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Direktur, sehat Pak Kasubdit. Insya Allah Ya, Pak. alhamdulillah. Semua kita sehat dalam walafiat. Doanya selalu sama-sama baik. sehat. Baik Pak Kasubdit. Pertama kami dari KKM MA Sulawesi Selatan. Langsung saja Pak Kasubdit, kita bersyukur kepada Allah karena sudah ada kabar gembira dengan berita yang menarik tentang insya Allah akan ada pembelajaran tatap muka, dan ini merupakan bagian dari pengejawantahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para orang tua siswa. Namun setelah kami mengikuti kegiatan ini, rupanya kami silakan lanjut. Agak resah lagi karena begitu Pak Kasubdit mengatakan bahwa tatap muka ke depan ini yang akan dilaksanakan Januari insya Allah itu bukan sebuah suruhan atau sebuah ketetapan. Halo? Lanjut Pak, lanjut. Silakan lanjut. Kami tapi poin-poin penting aja Pak. Poin-poin penting aja. Intinya aja. Ini artinya bukan sebuah keputusan yang mutlak dari atas. Artinya kalau mengkaji apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasubdit, sepertinya bahwa itu kembali kepada kita, kembali kepada madrasah. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Kasubdit, 4 persoalan telah disampaikan, antara lain memastikan seluruh warga madrasah di wilayah kerjanya telah mengisi daftar periksa pada EMIS secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan kemudian, apakah daftar ini harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas COVID atau surat keterangan pemeriksaan swab dan semacamnya? Ini yang pertama. Apakah harus harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan itu? Yang kedua,
karena ini COVID hampir mirip-mirip dengan flu, mungkin akan perlu ada pembatasan. Ada waktu-waktu tertentu. Karena mungkin ketika diperiksa itu baik, tapi sebelum dia masuk bermasalah lagi. Sehingga mungkin surat keterangan mesti harus ada yang terbaru. Surat keterangan sehat yang terbaru. Yang ketiga Pak Kasubdit tentang apakah tidak bisa dimasukkan sebagai program tambahan, harus ada surat izin dari orang tua siswa yang terwakili dari pengurus majelis atau komite. Karena kalau lembaganya kalau sudah melakukan, tetapi akan lebih menguatkan lagi buat kita pengelola pendidikan kalau ada surat izin dari orang tua siswa melalui komite atau melalui majelis, supaya kita ini kita tidak berharap apa yang kita tidak inginkan itu terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Saya kira ini yang saya sampaikan Pak Kasubdit, mudah-mudahan ada jawaban atau ada penguatan dari Pak Kasubdit. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin dari KKM MA Sulawesi Selatan. Ada 3 poin tadi.